Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asrul kalami kalamullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kala muhdatsatin bid'ah kala bid'atin dalalatun kala dalalatun finnar. Wa ikhwanul akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa di awal pertemuan kita ini selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum muslimin di tengah-tengah saudara kita yang kita melihat, ya, begitu dahsyatnya musibah ujian yang telah menimpa pada mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketenangan jiwa, ya, kesehatan, ya, negeri yang aman, berlimpah makanan. Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah, ya, mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan kita wajib beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, ya. Ini adalah seorang mukmin, dia wajib, ya, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Dan jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayun nasi khairun, manusia mana yang paling baik wahai Nabi? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang diberi panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia manfaatkan panjang umurnya tersebut untuk ketaatan kepadanya. Ini manusia yang terbaik, manusia yang paling baik. Kemudian Nabi sallallahu ditanya lagi, ayun nasi syarrun, manusia mana yang jelek wahai Nabi sallallahu, yang paling jelek. Maka Nabi sallallahu bersabda, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ini sering kita sampaikan hadis ini, ya, yaitu orang yang diberi panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan dalam kemaksiatan kepadanya. Ya, terlebih, ya, Desember ini ujian bagi kaum mukminin, yaitu ujian keimanan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, ya. Dan ini tidak ada toleransi dalam perkara agama, dalam perkara akidah. Ya, adapun ibadah mereka kita biarkan, ya, itu adalah toleransi. Adapun dalam perkara akidah tidak ada toleransi. Kita tidak boleh ikut-ikutan di dalamnya, dan jika kita ikut-ikutan dalamnya, maka khawatir azab Allah Subhanahu wa taala merata. Ya, karena jelas agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, dan seorang mukmin dia harus teguh dalam Islam, jaya dalam Islam, ya. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan azanallahu fil Islam. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Islam. Oleh karenanya kita berbangga diri dengan Islam, yaitu syariat yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada Rasulnya sallallahu, ya, agama yang terakhir, menyempurnakan agama setelahnya, agama-agama sebelumnya, yaitu Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tidaklah orang Yahudi dan Nasara yang hidup setelah Nabi sallallahu ada, ya, dan dia tidak beriman kepada Allah, maka sepakat para ulama kafir. Mereka adalah kafirun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang kafir. Ya, yang kita ketahui, ya, di akhir atau di ujung atau bagian dari ayat tersebut, lakum dinukum waliyadin, agama kalian bagi kalian, agama kita bagi kita. Sehingga kita tidak boleh ikut-ikutan dalam ibadah mereka, ya. Oleh karenanya, ya, seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan badan, ya, maka dia manfaatkan kesehatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Dan kendati demikian, bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hari berbangkit, kita, ya, menjalankan perintah, ya, Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perintah Rasulullah. Di antara perintah Rasulullah adalah membantu seorang mukmin, membantu seorang muslim yang, ya, dalam dilanda kesusahan. Ya, siapa saja dia seorang muslim, seorang mukmin dilanda kesusahan, maka siapa yang dia ingin dimudahkan urusannya di akhirat, maka dia bantu seorang mukmin. Sebagaimana hadis, ya, dari riwayat Imam Muslim, ya, Al-Bukhari juga, kata Nabi sallallahu, ya, man nafasa an mu'minan kurbatan min kurabid dunya nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang dia menghilangkan kesusahan,
ya dari kesusahan-kesusahan atau satu kesusahan saudaranya yang ada di dunia, maka Allah akan hilangkan satu kesusahan yang ada di akhirat. Wa may yassara 'ala mu'sirin yasallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang dia menghilangkan kesusahan hutang di sini ya pada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesusahannya pada ya di dunia dan di akhiratnya. Wa man satara musliman satallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang dia menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama seorang hamba tersebut selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Kemudian Nabi sallallahu melanjutkan hadisnya panjang ya, tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah dzakarallaha fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu, rawahu Muslim. Ini hadis yang tadi awalnya Nabi SAW menjelaskan dari awalnya tentang membantu seorang mukmin, membantu seorang mukmin bahkan membantu saudaranya, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia nanti kelak di dunia dan di akhiratnya sampai menutup aib saudaranya. Kemudian Nabi SAW di tengah-tengah hadis tersebut, ya siapa yang dia berkumpul-kumpul di satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala, kaum berkumpul yaitu di masjid Allah Subhanahu wa taala, ya fi baitin min buyutillah, salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketenangan jiwa, ketentraman jiwa, diberikan ya ketenangan. Ya kemudian dicucuri rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya pada hari berbangkit nanti. Kemudian di akhir hadis tersebut Nabi SAW sebutkan, coba lihat, seseorang di tengah-tengah hadis sebutkan menuntut ilmu agama. Karena seorang tidak bisa dia menolong saudaranya, menghilangkan kesusahan saudaranya kecuali dengan ilmu. Ya seperti contohnya seorang mukmin ketika dia ya ingin menolong saudaranya bukan dengan cara apa? Memalukannya. Ada seorang dia butuh, tahu kita butuh, tapi kita membantunya dengan cara memalukan dia. Maka ini sesuatu yang haram. Maka semua bentuk amal ibadah, menolong saudaranya, menutup aib saudaranya, ya, membebaskan hutang saudaranya, semuanya dengan ilmu. Makanya Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis ini, siapa kaum yang berkumpul-kumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Allah akan berikan ketenangan jiwa padanya. Menimba ilmu agama. Menimba ilmu agama. Terkenal di langit. Ya, karena semuanya itu dengan ilmu. Karena ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Dituntut untuk diamalkan sehingga kita menimba ilmu agama untuk keyakinan kita, ilmu yakin, ya untuk diamalkan ilmu tersebut karena kita yakinnya adanya hisab di akhirat, adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya mizan pertimbangan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, adanya hisab, dan semuanya itu akan ditinggalkan harta benda semua melainkan amal saleh yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Kemudian Rasulullah tutup hadis tersebut, man bata'a bihi ya amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang dia berlambat-lambat dalam beramal saleh, yakni malas-malasan beramal saleh, maka nasabnya meskipun bersambung kepada Nabi nggak akan menolong nasabnya tersebut. Ini kita nggak boleh berbangga-bangga dengan nasab, ya, melainkan amal saleh. Meskipun nasabnya baik, tidak akan membantu, nasabnya tidak bermanfaat ketika dia bermalas-malasan beramal saleh. Oleh karenanya bagaimana dalam Islam, yaitu Bilal bin Rabah sebelum dia wafat masih hidup terdengar suara terompahnya di sorga, yaitu melakukan satu amalan padahal kita tahu bahwasanya beliau adalah budak. Kalau kita kenal, kalau budak ya terhina, ya kan, kedudukannya rendah, martabatnya rendah, tapi ya derajat di dalam Islam diangkat. Tidak ada semuanya itu melainkan orang yang bertakwa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan suku, tapi yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berlomba-lomba dalam beramal saleh. Coba lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin masuk surga, tetap mereka semangat dalam melakukan amal saleh. Terlebih kita yang tidak ada jaminan masuk dalam surga, mestinya lebih berharap, lebih takut kepada Allah dan lebih semangat dalam beramal saleh karena enggak ada jaminan. Namun terkadang memang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan. Syaitan, iblis ya menggoda kita sehingga kita pun sombong dengan ilmu yang sedikit, tidak sempat beramal saleh, sombongnya luar biasa. Ya, tidak ada jaminan, sombongnya luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk rahmatnya memberikan peringatan.
Makanya kalau kita lihat musibah-musibah yang terjadi, terkadang tidak masuk akal, subhanallah. Ya, sebagaimana tahun-tahun dahulu ada satu kampung yang yang dipindah atau ditutup dengan gunung, subhanallah, karena perbuatan maksiat dan yang lainnya. Kalau secara rasio nggak masuk akal, hilang kampung tersebut di daerah Jawa ya, karena maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya musibah itu adalah ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Coba lihat, wa ya'fu an katsir, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah musibah itu yang menimpa pada kalian melainkan dari akibat tangan-tangan kalian, ya, tangan kalian akibat dosa-dosa. Tapi wa ya'fu an katsir, siapa ini bertobat kepada Allah, Allah maafkan dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya satu kemaksiatan jika tidak ingkar mungkar, nggak ada ingkar mungkar di situ ya, nggak ada yang beristighfar, kurang istighfar, takutnya kepada Allah, maka Allah akan hukum kaum tersebut. Ya, dalilnya surah Al-An'am ya, Al-Anfal ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum satu kaum yang engkau di sana, wahai Muhammad. Allah tidak menghukum kaum yang di sana ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu Rasul sudah enggak ada. Jadi enggak ada harapan lagi sudah. Ya, terhindar dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ayat yang selanjutnya membuat kita tenang, istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum satu kaum yang di sana dia beristighfar kepada Allah. Oleh karenanya kita banyak istighfar, Pak. Banyak istighfar kepada Allah. Inilah ilmu diamalkan. Ya, kita banyak kaum muslimin yang melupakan agamanya, mengikuti ajaran agama selain Islam. Pak ya, subhanallah, dan mereka berbangga dengan ajaran tersebut dan dihilangkan kejayaan Islam tersebut, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya Allah ingatkan. Dan bagi kita yang sehat, mengambil iktibar, mengambil pelajaran tersebut untuk semakin taat kepada Allah, untuk semakin dekat kepada Allah di masa-masa kita senang, di masa-masa kita sehat, sebelum datang sakit kita, sebelum datang ya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni anak paman Rasulullah sallallahu, hadisnya sahih ya, Nabi sallallahu bersabda, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu luang, di waktu sehat ya, di waktu kita tenang aman begini ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong Anda, memandang Anda dalam pandangan khususnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tolong seorang hamba yang dia ingat Allah di waktu sehat, di waktu aman, di waktu tenang. Maka ini anjuran namanya istiqomah sebelum datang waktu sakit, ya kan? Hadisnya kita tahu ya, iktanim khamsan qabla khamsin. Ya, gunakan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Di antaranya apa? Waktu ya luang sebelum datang susah, waktu sehat sebelum datang sakit, waktu muda sebelum datang tua. Subhanallah, nikmat ya bagi seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan dia yakin ya adanya datangnya hari berbangkit. Ya, oleh karenanya kita kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya kemudahan dalam menimba ilmu agama dan kekuatan dalam beramal. Ya, sebagaimana cita-cita Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair adalah seorang ulama tabi'in ya, keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercita-cita di sisi Ka'bah, yakni apa? Ketika teman-temannya semuanya meminta khalifah, meminta semua dunia kekuasaan, ya, maka Urwah bin Zubair terdiam. Ya, kemudian ditanya, "Anta madza tatamanna ya Urwah?" Apa cita-cita wahai Urwah, kenapa diam? Maka Urwah berkata, ya, atamanni atau atamanni atau umniyati, cita-citaku kata Urwah bin Zubair adalah apa? An akuna aliman amilan ya'khudun nasu anni kitaballah wa sunnata nabiyyih. Cita-citaku adalah aku ingin menjadi seorang yang berilmu, alim. Karena orang yang berilmu, kata Nabi sallallahu, innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitan fil ma. Karena orang yang berilmu dan juga orang yang belajar itu dimohonkan ampun oleh penduduk langit dan penduduk dunia, sampai ikan-ikan yang ada di lautan mohonkan ampun kepadanya. Subhanallah. Ya. Subhanallah ya. Ini dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Makanya dia cita-citanya ingin menjadi apa?
orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ya kan? Kemudian apa? Manusia mengambil ilmu dariku, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallam, yakni amanah ya agama. Setelah dia berilmu, dia dakwahkan. Ya, ini luar biasa Pak, karena Nabi Sallam pernah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, menantunya. Ya, fa wallahi la yahdiyallahu laka bi wa la yahdiyallahu laka biha rajulan khairan laka min umrin na'am. Wahai Ali bin Abi Thalib, kalau ada satu orang yang mendapatkan hidayah sebab tanganmu, maka itu lebih baik daripada kendaraan yang paling top saat itu, onta merah. Ini semangat dalam berdakwah. Kemudian riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang dia menunjuki kebaikan, seperti contohnya tata cara sholat, ya kan, maka dia dapatkan pahala tersebut meskipun dia tidak ngamalkan Pak, subhanallah. Apalagi dia tambah mengamalkan, dapat pahala plus, namanya amal jariyah. Ya, kita nggak harus tunggu jadi ustadz. Kita kan ada istri, ya kan Pak. Apalagi kalau istrinya 2, ya kan. Ya kan? Misalnya anaknya banyak, alhamdulillah dakwah kepada anak-anak, ada cucunya, alhamdulillah, ada keluarga-keluarganya, ada paman, ada bibinya, subhanallah. Dia dakwahi tentang tata cara sholat. Yang belum sholat tapi kita sholat. Yang sudah sholat, kita pelan-pelan tata cara sholat Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, jadi kita semangat dalam berdakwah kepada istri kita dulu, anak-anak kita. Jadi nggak usah pikir negara dulu. Kadang-kadang kita pikir negara, komen-komen netizen ya. Akhirnya nggak sempat beramal. Akhirnya ilmu kita nggak nafi, tidak bisa beramal karena sibuk memikirkan apa? Negara. Kalau ibu-ibu rumah tangga jadi apa sekarang? Jadi ibu negara, memikirkan negara. Nggak bisa beramal saleh, nggak bisa didik anak, nggak bisa ngapal Al-Quran, nggak bisa belajarin ngaji anak-anak, subhanallah, karena sibuknya. Ini luar biasa ya amal saleh. Oleh karenanya ya kita semangat ya dalam beramal saleh. Coba lihat cita-cita Urwah bin Zubair, manusia mengambil ilmu dariku. Karena seorang menunjuki kebaikan, maka akan diberi pahala sebagaimana ya dia menunjuki kebaikan tersebut, sebagaimana orang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Terutama sholat Pak. Kenapa? Karena sholat ini pertama kali dihisab Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebutkan karena pertama kali dihisab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Jadi bagaimana takbir Nabi, bagaimana bacaan Nabi, tidak sembarangan karena dituntunan syariat, ya bimbingan Rasulullah SAW. Namanya syariat. Hatta dalam perkara sholat yang banyak kita tidak mengetahuinya, ada larangan seseorang dia langsung berpindah posisi duduknya sebelum dia membaca apa? Istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru dia kalau imam menghadap ke makmum atau jamaah merubah posisinya dari tahiyat akhir bersila. Ini kebanyakan kita nggak tahu dalam hadis ini larangan tersebut. Kita habis salam langsung bersila tanpa membaca zikir ini. Ini ada larangan dari Nabi SAW. Ini karena keterbatasan kita dalam membaca, mempelajari dan hadir majelis ilmu, sehingga kita kurang menyifati sholat Nabi SAW. Padahal Nabi SAW sebutkan shallu kama ra'aitumuni usolli. Maka yang sunnah ya kita amalkan ini ketika kita sudah sholat jamaah, ya maksudnya sholat wajib ya, baik imam ataupun makmum. Kalau imam kan sunnahnya ngadap kepada jamaah. Ya, itu sunnah yang dicontohkan Nabi SAW. Ya kalau dia misalnya ada hajat atau dia apa ya, ada uzur ya. Tapi yang sunnahnya menghadap ke setelah apa? Setelah baca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam minkas salam, baru menghadap ke kiblat. Dalam satu riwayat ke kanan atau ke kiri. Yang penting dia menghadapkan wajahnya ke belakang. Adapun makmum, nah ini dia. Jangan keburu-buru ketika sudah salam langsung merubah posisi dari tahiyat akhir. Sebelum dia baca istighfar 2-3 kali. Ya kan? Astagfirullah, baru Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru dia rubah posisinya dari tahiyat akhir mau bersilakah, mau apa, bersimpuh dan yang lainnya. Ini banyak kita enggak mengetahuinya karena ilmu dalam sifat salat Nabi harus kita ulang-ulang. Ya, harus tahu ulang-ulang ya. Dan juga kebanyakan kaum muslimin ketika mendapati imam juga ketika sudah dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud, dia takbiratul ihram, kemudian dia ruku, kemudian dia sujud. Padahal Nabi SAW ya sebutkan dalam hadis yang sahih, kata Abu Daud yang lainnya, jika kalian dapati imam dalam posisi tertentu, maka apa kata Nabi SAW?
fasna kama yasnaul imam. Perbuatlah seperti gerakan imam yang kalian lihat saat itu. Ketika kita masuk ke masjid, imam dalam keadaan sujud, langsung kita takbir, Allahu Akbar, baru ikutin gerakan imam tanpa ruku, tanpa yang lainnya. Tanpa baca Al-Fatihah, tanpa takbiratul ihram, tanpa istiftah, langsung takbir Allahu Akbar, atau kemudian langsung sujud gerakan imam saat itu, atau takbir intikal, yaitu takbir pertama Allahu Akbar, baru Allahu Akbar lagi, ikutin gerakan imam. Ini semua tuntunan dari Nabi SAW. Ya, oleh karenanya kita ada belajar fikih, ada khilaf, ya ada khilaf. Khilaf itu tidak semuanya khilaf, enggak. Makanya kita belajar khilaf itu ada namanya khilaf tanawu, ada khilaf tadad. Khilaf tanawu itu khilaf yang semuanya ada dalilnya, dan khilaf tanawu ada dua. Ada yang dikejar akan Nabi SAW dan ada yang ditinggalkan Nabi SAW. Ada yang dinademkan, dikontinyukan, dan ada yang ditinggalkan. Contoh khilaf tanawu. Kalau khilaf tanawu ini semuanya benar, ada dalilnya. Cuma Nabi SAW ada kadang tinggalkan dan tidak diamalkan lagi, dan kadang diteruskan. Contoh misalnya yang Nabi SAW dulu pernah melakukannya tapi ditinggalkan, yaitu ketika ruku Nabi SAW tasbik, tangannya tasbik. Apa tasbik seperti ini? Dulu Nabi SAW ketika ruku itu tangannya seperti ini, antara lutut, antara dua lutut, di tengah-tengah. Ini kalau pakai sarung bisa begini dulu, begini, ya. Kalau tidak pakai sarung susah. Kemudian itu tasbik ditinggalkan, ya, yaitu apa? Mencengkram lutut. Nah ini yang ada sampai sekarang. Ini khilaf tanawu. Artinya ada khilaf yang sudah ditinggalkan dan dipakai lagi hukumnya, seperti yang kita sebutkan tasbik, dan juga apa? Yang ini yang masih dipakai sampai sekarang. Sehingga ketika kita ruku, kita betul cengkram lutut kita. Ya, jangan begini. Karena kita tidak sesuai sunnah Nabi SAW, cengkram. Itu dia kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Nah, ada tanawu yang masih dikerjakan semuanya meskipun berbeda-beda, seperti contohnya varian dalam bacaan sujud, varian dalam bacaan ruku. Ada subuhun kudus rabbul malaikatuh, ada yang subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Ini terserah memilih. Artinya boleh dipakai sesekali ini sesekali itu. Seperti bacaan juga istiftah. Banyak versinya, ada Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa wasila, subhanallah bihamdika dan seterusnya. Ya, subuhun kudus sudah termasuk juga. Banyak variannya. Ini khilaf tanawu yang semuanya dibolehkan. Ada namanya khilaf tadad. Khilaf tadad itu khilaf yang tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ada yang bertentangan dengan syariat, dan ini bermula dalam masalah istihadiyah. Ya, ini malah istihadiyah. Dan ketika masalah fikih itu adalah namanya fikih khilaf mu'tabar. Seperti contohnya khilaf mu'tabar, khilaf yang tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lainnya, tapi diskusi boleh. Sehingga para ulama terdahulu ketika dia bermadzhab, misalnya contoh madzhab Syafi'i, kemudian dia berdialog dengan madzhabnya Imam Ahmad atau Hanabilah, melihat dalil-dalilnya lebih kuat, maka berpindah madzhab. Ini tidak masalah. Ya, karena bermadzhab itu tidak wajib, ya. Semua madzhab atau para imam madzhab cuma mau menggiring bagaimana tata cara mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dengan istihad mereka. Sehingga Imam Syafi'i menyebutkan apa? Jangan kalian jika fa'in wajadtum fi kitabi khilaf sunnat rasul wa kum bi sunnat rasul wa da'u ma qultu. Jika kalian dapatkan perkataanku menyelisih hadis Nabi, kata Imam Syafi'i, ya tinggalkan perkataanku, ikuti hadis Nabi. Ini kita nyaman seperti ini. Sehingga kita taklid butanya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Tapi kendati demikian kita harus mengetahui mana khilaf i'tibar, khilaf yang besar yang tidak kita memberikan rukhsah kepada saudara kita untuk memilih, sehingga kita tidak memaksakan di diri. Ada namanya fikih para ulama, dan semua empat mazhab ada fikih muqaranah namanya, fikih perbandingan mazhab. Fikih perbandingan mazhab. Ini membuat kita tenang jiwa, sehingga kita tidak kelai-kelai menyesatkan, menyalahkan ke ternyata masalah fikih. Ini lebih tenang, kita lebih terbuka, dan kaum muslimin mukminin saudara-saudara kita bebas, ya, artinya toleransi dalam perkara ini. Amrun wasi, perkaranya luas dalam masalah fikih. Seperti contohnya, ya, kita anjurkan untuk membaca fikih muqaranah, ya, fikih perbandingan mazhab, sehingga kita tidak taklid kepada satu mazhab, dan itu memberatkan kita. Ternyata dalam mazhab Syafi'i juga ada. Semua empat mazhab ada namanya fikih muqaranah.
Walaupun dia bermadzhab Syafi'i contohnya, dia tidak taklid kepada Syafi'inya. Dalam kitabnya dia mencantumkan pendapat-pendapat para ulama yang lain dari madzhab yang lain untuk perbandingan madzhab mana dalilnya lebih kuat, lebih sahih. Contoh, madzhab Syafi'i. Imam An-Nawawi, Asy-Syafi'i atau Abu Zakaria An-Nawawi mengarang kitab apa namanya? Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab kalau antum baca, ini Imam An-Nawawi ya, saya tidak kenal dalam madzhab Syafi'i. Dia pelopor proklamir membesarkan madzhab Syafi'i. Ya. Itu dia Imam An-Nawawi. Dia punya kitab namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini di sana kalau antum baca Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, meskipun beliau bermadzhab Syafi'i, tapi beliau cantumkan pendapat-pendapat imam-imam yang lainnya, sehingga menandakan jangan taklid kepada satu madzhab. Imam Malik pendapat madzhabnya Malikiyah. Ada sebuah kitab namanya syarhu ya, yang dikarang oleh Imam Al-Kasani Abu Dardar ya. Ini semua mazhab muqaranah. Ada namanya mazhab muqaranah ya, namanya fikih muqaranah, perbandingan mazhab. Ini membuat kita lebih tenang, mana yang kita anggap lebih sahih dalam masalah ini, tafadhol kerjakan. Ini pentingnya ilmu, duduk ke majelis ilmu. Sehingga kita tidak menyalahkan saudara kita ternyata masalah khilafiyah. Dalam masalah khilafiyah toleransi. Itu dia. Intinya kita semangat dalam beramal saleh ya, yang seorang ketika dia mengetahui ilmunya, walaupun apapun mazhabnya, ya, dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal-bekal dia menuju akhiratnya dengan amal saleh tersebut. Ya, contoh misalnya seseorang yang dia berkeyakinan hadisnya misalnya ya dhaif, lemah ya, yaitu salat isyraq. Karena salat isyraq ini hadisnya dipersisikan oleh para ulama. Sebagian ulama menyebutkan hadisnya hasan. Yang menganggap hadisnya hasan kerjakan salat isyraq. Kalau mau mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, jangan bergerak sampai jangan pulang setelah dia salat subuh. Ada taklim seterusnya, jangan pulang. Kalau pulang dia dapat pahala tapi tidak dapat keutamaan pahala umrah dan haji. Ya kalau yang menganggap hadisnya dhaif, lemah, ya dia tidak kerjakan. Tapi kalau antum tengah-tengah antum kerjakan, antum minimal dapat pahala sholat duha, karena itu adalah awal waktu duha dan termasuk sholat duha. Ya kerjakanlah, kalau ada waktu kerjakan yang sunnah-sunnah ini, karena tidak ada seorang yang mengerjakan yang sunnah melainkan Allah cintai seorang hamba tersebut menjadi walinya Allah. Jika dia minta kata Allah Subhanahu wa taala maka akan dikabulkan. Jika dia mohon pertolongan kata Allah Subhanahu wa taala maka akan tolong dia. Dengan yang sunnah-sunnah seorang hamba menjadi walinya Allah, menjadi kekasih Allah. Adapun yang wajib kita nggak usah pikirkan, itu sudah kewajiban kita ya. Ada wajib sudah, tapi tetap yang wajib harus kita prioritaskan. Karena hukuman di antara seorang yang dia lemas dalam melakukan amal soleh yang sunnah karena meremehkan yang wajib. Coba antum perhatikan, orang yang dia sering, contoh misalnya, dia orang yang sering meninggalkan sholat jamaah misalnya, dia akan terlalaikan dari sunnah-sunnah yang lain. Susah untuk dia melakukan yang sunnah, karena yang wajib saja dia remehkan, yang wajib saja dia abaikan, apalagi yang sunnah. Maka prioritaskan dulu yang wajib. Maka yang sunnah Allah Subhanahu wa taala akan giring. Ya, mudah dalam melakukan amal soleh. Terlebih mau Ramadan ini Pak, subhanallah. Semangatlah kita. Mungkin ini Ramadan yang terakhir, kita nggak tahu. Makanya semangat dalam beramal soleh. Ada itikaf, ada amal soleh. Ada saudara yang butuh bantuan, misalnya untuk bantuan di Sumatera, kita ada harta kita, ayo kita motivasi. Kali-kali itu harta yang terakhir yang kita sedekahkan ternyata diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba beramal soleh, meskipun dia tidak anggap amal soleh itu kecil, Allah bisa besarkan Pak pahala tersebut. Dan bisa jadi amal tersebut menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Antum lihat bagaimana hadis-hadis Rasulullah, rahmatnya Allah masuk ke dalam surga seorang hamba. Pelacur, bayangkan. Kita kenal hadisnya itu. Pelacur, kita kalau lihat dia dosa besar Pak. Tapi dia dengan ikhlas memberi minum, membantu anjing tuh mereka minum, padahal anjing tuh butuh kehausan, dan dia kalau tidak minum dia mati. Karena dia ikhlas, Allah ampunkan dosanya. Tapi antum jangan tunggu seperti ini, zina aja teruslah santai ternyata antum mati dalam keadaan berzina, waliyadzubillah. Kita nggak tahu di akhir hayat kita apa penghujungnya. Tetap kita beramal saleh, semangat, karena Allah biasanya wafatkan seorang hamba di atas kebiasaannya. Semangat beramal saleh. Antum bisa sedekah, ya kan? Apa antum kerjakan? Sholat sunnah.
Ya tentunya tetap mohon kepada Allah petunjuk hidayah. Karena seorang hamba di antara hukuman bagi orang yang bermaksiat kepada Allah, dia susah, dia sulit untuk beramal soleh. Ya, dia sulit beramal soleh. Ini di antara hukuman Allah bagi orang pelaku dosa. Adapun seorang yang dimudahkan melangkahkan kakinya menuju masjid, beramal soleh yang lainnya, bersyukur kepada Allah, Pak. Allah masih tunjuki kita hidayah. Allah pilih kita di antara sekian banyak hamba-hambanya yang susah melangkahkan kakinya menuju masjid. Maka bersyukur kepada Allah. Kemudian jangan lupa berdakwah kepada istri, anak-anak, agar kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Ya, Allahumma amin. Ya, mungkin ini dapat saya sampaikan ya. Bila ada pertanyaan atau yang lainnya, ya insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Kira mau ditanyakan Pak, silakan. Atau masuk waktu kali ya? Ya mungkin enggak ya, ya, Fadhil, silakan Pak. Nggih. 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 Iya, ini. Iya, ada di masjid saldonya banyak miliaran gitu kan. Nggih. Iya, nggih. Iya, ada namanya amanah ya. Misalnya amanah ini luar biasa ya. Nanti kalau orang nggak amanah di akhirat dia susah menyeberangi jembatan Sirat. Jembatan Sirat itu adaku minasy'ari wa hadu minas saif. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Siapa yang nggak amanah susah nyeberangi jembatan tersebut. Maka kalau itu dana umat, misalnya diumumkan untuk pembangunan masjid, maka harus pembangunan masjid. Makanya misalnya untuk memakmurkan masjid, ya semua yang untuk bentuknya memakmurkan masjid, maka dia dapat. Kalau misalnya untuk dana sosial banjir harus izin dulu sama pemilik dana kaum muslimin. Ya kalau hari Jumat lah diumumkan kan. Jadi di mana nih Pak kita di musyawarah apa gitu kan, atau undang masyarakat di sekitar, atau diumumkan gimana ini dana ada kelebihan, kita belum bangun masjid juga, untuk membantu kaum muslimin di mana. Kalau mereka setuju ya tafadhol. Tapi jika tidak maka Bapak dianggap tidak amanah, khianat namanya. Karena memanfaatkan dana yang bukan pada tujuan awalnya. Ya ahsannya nggak usah dikutik-kutik Pak dana masjid. Cek penggalangan dana aja lagi baru. Ya kan? Lebih tenang jiwa kita. Jadi misalnya ada nih musibah misalnya, ya kita kalangan dana siapa yang mau ya, misalnya satu rekening ya, udah lebih aman. Jadi dalam masjid nggak usah dikutik-kutik gitu. Lebih amanah. Misalnya kalau untuk membangun masjid, ya untuk bangun masjid lah. Gitu Pak ya. Ya dikoordinasikan lah insyaallah. Iya, kalau disetujuin boleh. Iya, kembalikan pemilik dana masyarakat ya. Kalau dia membolehkan boleh. Ini diantara fikih dalam mengelola amanah dana umat. Dana umat ya. Kita harus izin dulu sama pemilik dana. Demikian Pak ya. Allah nggih sama-sama. Barakallahu fikum. Mungkin ini dapat kita sampaikan yang masalah kekurangan ya. Motivasi beramal saleh ya, bersyukur akan nikmat Allah, akan nikmat sehat tersebut ya, untuk kita beramal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita seluruhnya ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.